Halo, jumpa lagi dengan Football Belanda, channel ringan amatiran. Kali ini gue mau bikin preview ya pertandingan FA antara Manchester United melawan West Ham. Sorry nih ya, gue lupa bawa mikrofon. Mudah-mudahan suaranya terdengar jelas ya. Dan juga ini kebetulan saljunya turun tapi anginnya nggak begitu kencang ya. Mudah-mudahan clear sih. Jadi pertandingan selanjutnya Manchester United ini akan menghadapi Fulham ya di Piala FA jam 8:30 besok ya, waktu Belanda. Jadi kalau di Indonesia mungkin berarti lusa ya. So kalau kita lihat kan trade record kalau gue lihat ini ya, di 5 pertandingan terakhir Manchester United dan juga West Ham di berbagai kompetisi ini sama-sama menderita satu kali kekalahan. West Ham tuh dari Liverpool 1-3, sedangkan Manchester United dari Sheffield United ya 1-2. Dan di pertandingan terakhir sebelum match ini sama-sama mengalami draw ya. Manchester United draw seri dengan Everton 3-3, sementara West Ham ini seri 0-0 ya dengan melawan Fulham bermain tandang ya. Nah, bagaimana nih pertandingan besok? Gua pikir sih again ya, buat dari sisi West Ham, tim-tim sekelas West Ham ini adalah salah satu kompetisi di mana mereka bisa katakanlah punya peluang untuk berbicara lebih jauh ya. Artinya begini, peluang bagi mereka untuk punya paling tidak main di Wembley, main di final. Syukur-syukur mereka bisa juara ya. Bisa juga mereka ini kunci bagi mereka untuk mendapatkan sponsor yang lebih dan lain-lain ya. Karena kan kalau mereka ini menang terus, otomatis kan akan makin tersorot, hak siar juga mereka akan dapat lebih banyak ya katakanlah ya. Sedangkan untuk Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, kompetisi seperti FA Cup dan juga Carabao sebenarnya ini peluang bagi Ole Gunnar untuk mendapatkan piala pertamanya ya. Sangat disayangkan kita sudah tersingkir di Carabao Cup oleh Manchester City. Dan sekarang menurut gue sih ini salah satu ajang di mana ya kita Manchester United punya peluang untuk menjadi pemenangnya, artinya menjadi juara, mendapatkan piala ya. So dengan jadwal yang padat, karena setelah ini Manchester United 5 hari kemudian, tidak begitu padat sih harusnya ya, selisih 5 hari oke lah ya, akan mengadukan pertandingan tandang melawan West Bromwich Albion ya, tim yang sedang masih tersyok-syok ya. Jadi menurut gua ya kalau mau Ole Gunnar bisa menyajikan tim terbaiknya ketika menghadapi West Ham ya, dimana pertandingan ini akan berlangsung di Old Trafford. Wah, ini dia nih yang agak bikin gua ngeri ya, karena kan kita kalau bermain di Old Trafford nih sering ya mendapatkan keajaiban dalam tanda kutip. Salah satunya adalah ya terakhir seri 3-3 melawan Everton lah, lalu termasuk kalah melawan Sheffield United. Artinya maksud gua adalah sering sekali kita mendapatkan hasil yang kurang baik ketika kita bermain kandang. Nah, melawan West Ham ini refleksi sedikit dari pertandingan 3-3 melawan Everton. Kita sudah leading 2 kali ya, 2-0 dan juga 3-2, tapi Indian mampu disamakan. Dan menurut gue banyak kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan oleh pemain United ya, kesalahan-kesalahan konyol kalau gue bisa bilang. Dan tentunya ini pasti menjadi PR buat Ole Gunnar bagaimana merapikan skuadnya lagi ya, sehingga hal-hal demikian ini tidak kejadian di pertandingan-pertandingan yang akan datang, termasuk melawan West Ham United ini ya. Gua sih prediksi kemungkinan David De Gea tidak main ya, karena kita tahu 2 gol kalau gua lihat sih itu karena kesalahan David De Gea ya, atau David De Gea ini punya sumbangsih lah ya di lahirnya gol itu. Jadi ada kemungkinan Dean Henderson yang akan main. Lalu untuk lini belakang mungkin Luke Shaw akan diistirahatkan, dikasih ke Alex Telles. Sementara duo jantung pertahanan, kalau kondisinya Eric Bailly sudah oke sih, gue lebih prefer Eric Bailly ya dimainkan bersama dengan Harry Maguire. Dan di kanan tentu saja untuk Aaron Wan-Bissaka ya. Untuk skema main sebenarnya gue sih ngelihat dari beberapa pertandingan belakangan ini gue lebih srek 4-2-3-1 ya. Artinya bisa jadi 2 ini yang di gelandang jangkar ini ditempati oleh Scott McTominay, juga oleh Fred ya. Sementara ya 4-2-3 seperti biasa, di belakang striker itu ada
Bruno Fernandes. Di kiri mungkin bisa ditempatkan Paul Pogba atau Anthony Martial ya. Anthony Martial tidak bermain di pertandingan terakhir, jadi menurut gua sih ya dia kondisinya 100% fresh ya, terlepas dari performanya dia yang sedang naik turun. Tapi menurut gua sih ya kenapa tidak dikasih aja ya, siapa tahu ya dia bisa perform lawan West Ham. Sementara kanan mungkin bisa dikasih ke Greenwood ya, dan di depan ya Marcus Rashford ataupun bisa Edison Cavani ya. Untuk Paul Pogba tentunya ini melihat dulu ya gimana kondisi terakhir setelah pertandingan sih. Kalau gue ikutin konferensi persnya Ole, ya harusnya sih tidak parah ya, cuman harus nunggu dulu lah update-nya seperti apa ya. West Ham United tentu saja tim yang sedang naik daun sih kalau gue bilang ya, selepas berhasil meraih poin penuh di kandang Aston Villa 1-3. Ada faktor Jesse Lingard yang di sana ya, dan juga Michail Antonio yang sudah kembali juga ya. Ya ini menurut gue sih merupakan bumbu match nanti ya. Gue nggak tahu nih klausulnya gimana ya. Biasanya sih kalau pemain loan nggak boleh main melawan tim induknya ya. Artinya ada kemungkinan Jesse Lingard ini tidak dimainkan ya, atau tidak boleh dimainkan ketika melawan West Ham United ya. So menurut gue sih ini pertandingan pastinya akan seru. Tapi harapan gue sih Manchester United bisa lolos ya, karena kan kita setelah ini punya jeda 5 hari sebelum melawan gue tutup nih soalnya saljunya sudah mulai turun. Kita punya waktu jeda 5 hari sebelum melawan West Bromwich Albion, which is kalau gue pikir sih waktunya cukup lah ya untuk mengembalikan kondisi kebugaran. Artinya bukan 3 hari atau 2 hari ya seperti match-match di bulan katakanlah di bulan Desember yang bener-bener jaraknya tuh rapat ya. Jadi menurut gua sih ya why not Ole Gunnar memainkan tim utamanya ya, bahkan kalau perlu dari lini belakang ya. Cuman sekali lagi kalau untuk kiper ya menurut gua sih tidak ada salahnya kalau Dean Henderson ini kembali diberi kesempatan lah katakanlah oleh Gunnar untuk menunjukkan kapasitasnya. Dan menurut gua sih Dean Henderson ini bukan pemain jelek ya, sudah dibuktikan musim lalu di Sheffield United, dan dia juga sekarang ini lagi on the track lah menurut gua menjadi salah satu kiper terbaik bahkan di timnas Inggris ya. Kurang lebih begitu sih ya. Sekian preview gua pertandingan FA Cup Manchester United melawan West Ham. Gua pikir ya mungkin tidak sealot pertandingan sebelumnya ya. Mudah-mudahan kita bisa lolos. Kalau suka videonya bisa kasih like. Kalau belum subscribe tolong subscribe ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalam. Thanks for watching.